Jadi bukan lagi menimbulkan huru-hara seperti kemarin, menimbulkan gejolak atau mungkin menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan. Tapi semoga di tahun terakhir ini atau di tahun kedua ini PJ Gubernur bisa memberikan yang maksimal lah servisnya terhadap masyarakat Banten. Sosok Pak Al Muktabar ini adalah sosok yang kontroversi menurut saya. Dari sisi kebijakan, kemudian manuver politiknya, ada banyak beberapa tokoh juga yang ikut mengkritisi Pak Al Muktabar begitu. Apalagi kan saat ini Pak Al Muktabar terpilih kembali menjadi PJ Gubernur Banten. Ya saya harap 1 tahun ke depan ini bisa menjaga kondusivitas. Yang muda selalu di depan dan selalu bergerak. Sahabat, sudah hadir di studio Banten Podcast 2 aktivis muda, 2 analis politik muda yang siap untuk bicara bagaimana politik dan kepemimpinan di Banten insya Allah 1 tahun ke depan. Mari saya perkenalkan 2 tamu saya yang terhormat. Yang pertama ada Bung Zidan, beliau Sekjen PMPI. PMPI itu apa? Persatuan Perkumpulan Mahasiswa Pecinta Tanah Air. Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air. Provinsi Banten. Mantap. Dan yang kedua tentu saja ada Bung Rido. Beliau dari SEMI. Iya, SEMI. SEMI itu adalah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. M-nya 2. Di Banten. Iya, di Banten. Nah, 2 organisasi ini nasional atau memang hanya ada di Banten? Nasional. Kalau SEMI nasional. Nasional. Katanya dari atau undergo dari Partai Serikat. Iya. Indonesia. Sayap organisasinya Syarikat Islam. Syarikat Islam. Wah, panjang sekali itu sejarahnya. Iya, sampai sekarang masih terbentuk. Nah, sahabat, kita akan mulai perbincangan ini. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi dan panduan dalam kita menjaga moral, etika, dan idealisme politik ke depan. Kita mulai dari Bung Zidan. Bagaimana nih melihat perkembangan politik dan kepemimpinan di Banten saat ini? Ya, kalau untuk saat ini ya, yang mungkin hari ini masih dijabat oleh PJ Gubernur Al Muktabar. Mungkin saya mengucapkan selamat juga kepada PJ Gubernur Al Muktabar untuk tahun keduanya ya Pak ya. Untuk tahun keduanya yang mungkin dinamika kemarin, gejolak yang kemarin terjadi di Banten itu bisa sama-sama direfleksikan sama beliau dan bisa dievaluasi lah dalam kepemimpinan 1 tahun beliau yang mungkin kemarin banyak disoroti oleh banyak segmentasi mahasiswa, organisasi-organisasi yang mungkin juga menyoroti dalam kebijakan dan serta kepemimpinan beliau. Mungkin kalau dari Zidan pribadi menyoroti kepemimpinan di Banten hari ini, kalau PJ Al Muktabar ini atau mungkin hari ini kepemimpinan ada di Provinsi Banten masih karena fungsinya sebagai gubernur mandatoris ya Pak ya, yang seharusnya mungkin dia mengacu dalam RPD, dia harusnya nurut atas instruksinya Mendagri. Jadi aturan-aturan yang ada, regulasi-regulasi yang ada harusnya dituruti oleh beliau. Bukan lagi menjadi salah satu pemikir Banten ini harus punya program yang jangka panjang ABCD segala macam yang mungkin hari ini fokus aja gitu dengan dengan RPJMD yang ada, dengan program-program yang ada, yang mungkin ini tahun terakhir ya, di tahun politik juga ini bisa dimaksimalkan oleh kepemimpinan yang ada di Provinsi Banten khususnya kepada PJ Gubernur Banten. Artinya setahun ke belakang Bung Zidan menganggap Pak Al nggak fokus? Bukan nggak fokus sih, menurut masih adaptasi dengan beliau sebagai gubernur mandatoris yang saya bilang tadi, karena bagaimanapun gubernur mandatoris ini kan salah satu fungsinya itu mengawal pemilu ya Pak ya, mengawal pemilu pilkada yang mungkin hari ini juga harus diperlihatkan kepada publik bahwasanya kepemimpinan di Provinsi Banten ini bisa berjalan dengan kondusif lah, dalam arti ketika dipimpin Al Muktabar atau PJ Gubernur Banten,
kepemimpinan bisa berjalan dengan kondusif dengan dengan cara gaya kepemimpinan beliau. Jadi bukan lagi menimbulkan huru-hara seperti kemarin, menimbulkan gejolak atau mungkin menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan. Tapi semoga di tahun terakhir ini atau di tahun kedua ini PJ Gubernur bisa memberikan yang maksimal lah servisnya terhadap masyarakat Banten. Itu sih Pak. Oke. Kalau dari Bung Rido catatannya apa? Kalau dari PWSMI Banten tentu banyak catatan yang telah di 1 tahun ke belakang masa kepemimpinan Al-Muktabar ini. Salah satunya sosok Pak Al-Muktabar ini adalah sosok yang kontroversi menurut saya. Dari sisi kebijakan, kemudian manuver politiknya, ada banyak beberapa tokoh juga yang ikut mengkritisi Pak Al-Muktabar begitu. Apalagi kan saat ini Pak Al-Muktabar terpilih kembali menjadi PJ Gubernur Banten. Ya saya harap 1 tahun ke depan ini bisa menjaga kondusivitas. Sama ya? Iya, menjaga kondusivitas. Kemudian juga apalagi kan di tengah-tengah tahun politik ini rada sensitif gitu, masyarakat Banten gitu. Yeah. Nah ini menjadi catatan penting bagi Pak Al-Muktabar terkait kondusivitas. Dan yang lain-lain juga sebetulnya penting, harus mengurusi hal-hal yang fundamental di Provinsi Banten seperti pengurusan stunting, kemiskinan, kemudian masih banyak lain lagi. Tapi hal yang paling penting menurut kami adalah amanat daripada Mendagri itu sendiri, yaitu menjaga kondusivitas masyarakat yang ada di Banten, apalagi di tengah tahun politik. Mengawal pemilu juga. Dan kelihatannya kondusivitas itu akan terjaga. Selagi Pak Al-Muktabar nggak macam-macam. Maksudnya macam-macam. Nah, iya macam-macam. Jadi contoh kecilnya adalah keikutsertaan Pak Al-Muktabar di Istora Senayan, Musra itu kan. Ya kan ada beberapa orang menilai bahwa itu tidak penting bagi seorang sosok Al-Muktabar. Al-Muktabar ini ASN, begitu kan, PNS. Ada yang salah di situ? Menurut saya salah itu, karena dari kehadiran beliau ke Istora Senayan ini menimbulkan banyak gejolak, kontroversi begitu. Alih-alih misalkan memperkuat keyakinan publik, tokoh politik terhadap dirinya, karena di masa periode kedua ini kan ada banyak catatan gitu kan. Ini malah lebih mementingkan menghadirkan beliau ke kegiatan musra tersebut. Ini menjadi sensitif gitu. Oke. Lalu tentulah seorang pemimpin akan belajar dari pengalamannya di masa lalu, kira-kira seperti itu. Dan itu kan menjadi sebuah pemikiran yang optimis bahwa sesuatu yang salah diharapkan tidak diulang, gitu. Nah, kira-kira dengan apa yang sudah diamati oleh Bung Zidan dan Bung Rido, gitu, apa yang akan berubah, terutama pada agenda-agenda yang pro pada masyarakat Banten? Dari Bung Zidan, silakan. Ya, menarik lagi tadi yang mungkin tadi dibahas, keikutsertaan PJ Gubernur Al-Muktabar di tengah-tengah musra ya. Itu kan acaranya relawan Pak Jokowi ya. Ya mungkin beliau ada rasa cintanya terhadap Pak Jokowi, tapi satu hal yang harus diperhatikan oleh beliau sebagai ASN, karena sifatnya menurut Zidan itu melanggar prinsip daripada ASN itu untuk menjaga punya prinsip netralitas. Kenapa Zidan bilang seperti itu? Karena Al-Muktabar sebagai ASN yang harus mencerminkan netralitasnya terhadap masyarakat. Kan beda antara ASN dengan masyarakat biasa seperti Zidan yang mungkin keberpihakan politiknya jangan terlalu terlihat. Dalam arti kan ketika ASN ini terlihat keterlibatan atau keberpihakan politiknya, itu bisa menimbulkan itu tadi, skeptis orang lah. Ini kayaknya pengen punya jabatan strategis nih ketika salah satu calon yang didukung dia jadi. Kan itu yang menjadi riuh-piuhnya masyarakat ya, melihat fenomena kemarin lah. Tapi melihat PR Al-Muktabar yang tadi disampaikan oleh Bang Ihsan terkait apa sih kedepannya beliau harus seperti apa, ya itu tadi, yang penting beliau tegak dengan aturan dari Mendagri itu sendiri, menjalankan sebagai gubernur mandatorisnya, dan menjaga kondusivitas di tengah-tengah tahun politik, serta program-program yang mungkin dianggarkan di 2023 ini bisa dimaksimalkan dalam implementasi apapun menurut Zidan. Karena jangan sampai
perampingan anggaran yang kemarin sempat ramai, terus lagi program-program yang sifatnya dari nasional turun ke daerah atau mungkin emang sudah ada di daerah yang harus dimaksimalkan di tahun ini tidak dimaksimalkan. Nah, harusnya Al-Muktabar atau mungkin PJ Gubernur bisa berkaca dalam proses program-program yang di Provinsi Memang Banten. Zidan yakin bahwa Mendagri bakal tegak lurus dan netral terhadap agenda-agenda yang diamanatkan oleh ke Pak Al-Muktabar. Jangan-jangan Mendagri juga bagian dari kemungkinan Ya, dari partai yang rasanya setiap jabatan atau setiap yang bernaung di politik ya pasti ada sinkronitas antara misalnya Mendagri mungkin partai A atau partai B, atau mungkin Al-Muktabar dekat dengan partai A, partai B, tapi kan legalsinya sebagai ASN yang harus dipertontonkan terhadap publik itu ya menjaga prinsip netralitas itu sendiri, Pak. Makanya kenapa Jidan bilang seperti itu, karena itu kan ada undang-undangnya kalau nggak salah. Undang-undangnya kalau misalnya ASN itu punya prinsip netralitas. Makanya ya entah dalam hati kan kita punya hak berpilih ya, keberpihakan ke siapapun, tapi kan sebagai ASN harus memberi contoh kepada publik dan masyarakat gitu loh, untuk menjaga jangan sampai timbul pemikiran-pemikiran yang sentimen gitu, atau mungkin ya bisa mencederai dalam bentuk jabatan itu sendiri, karena kan jabatan itu kan lahan pengabdian. Nah, kalau Bung Ridho tadi mempersoalkan kehadiran Pak Al di Musra, Iya betul. Bung Ridho melihat ada hidden agenda? Ya, kita sebagai masyarakat Banten masih husnuzon, berpikiran baik terhadap Pak Al-Muktabar ini. Maksud kita adalah jangan begini. Pasca beliau diperpanjang SK-nya, harusnya beliau sudah mulai fokus dengan program-program yang menunjang kesejahteraan masyarakat Banten. Ada beberapa PR yang kemudian kita rangkum sebagai PR besar Pak Al-Muktabar selaku PJ Gubernur, soal kemiskinan, kemudian penurunan stunting. Kemudian juga ada beberapa pesan juga kan dari gubernur sebelumnya terkait masalah infrastruktur gitu kan. Masih banyak lah. Artinya apa sebetulnya? Jangan sampai begini. Publik dan tokoh-tokoh yang lainnya ini kehilangan kepercayaan kepada sosok kepada Al-Muktabar ini gitu. Ketika publik dan tokoh-tokoh yang lain mulai kehilangan kepercayaan kepada sosok Pak Al-Muktabar ini, ya Banten mau dibawa kemana gitu. Apalagi kan itu tadi di tengah hiruk pikuk politik saat ini kan yang makin memanas gitu kan, suhunya tendensiusnya begitu. Nah ini menurut saya Pak Al-Muktabar selaku PJ Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya ini harus bersikap hati-hati begitu. Jangan sampai itu tadi kehilangan kepercayaan dari publik dan tokoh masyarakat yang lainnya. Wah, berat juga nih PR-nya. Lalu bagaimana penyikapannya? Ya Pak Al-Muktabar harus fokus begitu. Tadi kan beberapa PR telah disampaikan mungkin oleh beberapa aktivis kan sebelum Pak Al-Muktabar diperpanjang masa jabatannya, ada GMNI, ada teman-teman aktivis yang lain yang memberikan raport merah. Nah, itu yang harus jadi Pak Al-Muktabar pikirkan gitu loh. Jangan banyak manuver gitu. Pak Al-Muktabar ini kan kan udah diingetin sama orang tua Banten juga. Oh iya jelas itu. Audiensi ke DPRD itu kan. Nah, itu jelas. Jadi jangan sampai tadi sebetulnya Pak Al-Muktabar kehilangan kepercayaannya di hadapan publik. Ini jadi catatan penting. Oh iya, jelas. Lalu bagaimana dengan tahun politik? Apakah kelihatannya akan lebih banyak bermain pada arsiran politik atau akan fokus pada pembenahan birokrasi untuk kepentingan masyarakat? Seharusnya kalau mungkin Pak Al-Muktabar ini kan adalah PJ Gubernur, dia tidak dipilih. Kelihatannya kecenderungannya kemana? Ya mudah-mudahan beliau bisa netral lah begitu, menyikapi persoalan politik 2024 nanti begitu. Intinya jangan sampai masyarakat Banten ini kehilangan kepercayaan lah terhadap sosok pemimpin seperti Al-Muktabar ini begitu kira-kira. Dan teman-teman merasa sudah hilang kepercayaan? Ya fase skeptis ya, fase
ragu-ragu. Kenapa? Karena ya karena kan melihat gimmick-gimmicknya Pak PJ ini yang dia seperti ingin ikut serta dalam dalam dinamika, dalam mungkin proses pencalonan ya. Kalau misalnya emang beliau ada niatan mau mencalonkan ya, kenapa enggaknya ya kayak Bupati Lebak lah, mengundurkan diri secara. Sejauh ini terlihat nggak? Sejauh ini dengan baleho-balehonya di jalan sepertinya itu sudah seperti salah satu mungkin bakal calon ya, kayak Bu Airin udah sama. Mungkin tanda-tandanya ada begitu. Cuman kan kita nggak tahu karena beliau juga indikasi ASN. dari baliho. Iya, kita bisa Ada melihat indikasi dari apa lagi? Ya kalau sampai saat ini kami menilai belum ada lah untuk ke arah sana. Tapi yang menjadi catatan tadi itu Pak Al-Muktabar ini adalah pejabat gubernur ya, penjabat gubernur. Jadi harus cukup hati-hati di tengah situasi kondisi politik yang mulai memanas saat ini begitu. Artinya PMPI dan SEMI ini siap selalu mengevaluasi Oh ya, dari itu waktu sudah, ke waktu. ya selagi Sudah masukannya menjadi itu kewajiban. konstruktif ya untuk Banten itu sendiri, untuk pemimpin Banten ya, kita kan sebagai masyarakat Banten menginginkan pemimpin yang ideal lah. Apalagi kita bakal berbicara di tahun politik, kita kan membicarakan pemimpin ke depannya Banten. Dan Pak Al ini mungkin sebagai sekarang menjadi penentu juga kan, bisa jadi penentu karena beliau sebagai yang mengawal pemilu itu sendiri, kondusivitasnya, terus juga kecenderungan politik dan gejolak yang ada di Banten ini kan harus bisa dikondusifkan oleh Pak Al itu sendiri, dibantu dengan TNI Polri. Tapi kan sosok Pak Al-Muktabar ini jangan menimbulkan itu tadi kontroversi. iya kembali. kontroversi yang mungkin malah wah ini kok malah ikut-ikutan gitu. Nah, kalau kemudian ada catatan seperti itu, gitu. Masih optimis ada satu perubahan yang akan dibawa oleh Pak Al-Muktabar? Ya, mungkin kalau Optimis atau tidak? optimis karena saya yakin dengan gejolak kemarin Pak Al-Muktabar bisa mengevaluasi dirinya dan mengevaluasi strukturalnya di pemerintahan Provinsi Banten untuk bagaimana beliau juga sigap gitu loh dalam proses perencanaan, dalam proses pengimplementasian program-program, bahkan dalam proses gejolak serta dinamika yang ada di Provinsi Banten. Karena bagaimanapun ya kita menginginkan 1 tahun terakhir ini bisa husnul khotimah lah bahasanya. Purnanya Al-Muktabar ini mengawal pemilu Banten ini husnul khotimah. Karena jangan sampai ya itu tadi, sosok Pak Al ini kan sekarang menjadi sentral di mata publik ya, publik Banten. Jangan sampai beliau kancolah lah bahasa. Kancolah. Ini indikator optimisme yang gampang terlihat seperti apa ke depan? Kalau kami menilai sebetulnya bukan optimis, pesimis dengan 1 tahun kepemimpinan Al-Muktabar. Pesimis kalau Pak Al-Muktabar tidak bisa menjaga dirinya dari syahwat politik, kemudian dari syahwat-syahwat yang lain, sehingga itu menjerumuskan dirinya di 2024 nanti. Artinya perlu kepiawaian seorang pemimpin untuk menghadapi di tahun politik yang suhunya ini sangat memanas gitu. Begitu kira-kira. Nah, Optimis kalau beliau bisa menjaga diri dan sikap. indikator dari optimisme itu yang gampang terlihat seperti apa? Kalau dia bisa menjaga dirinya. Ya, beliau fokus lah untuk membenahi segala sesuatu yang ada di Banten. Ya salah satunya Stunting, penurunan kemiskinan. stunting, kemudian kemiskinan, pengangguran, yang sampai saat ini kan Banten masih bertengger di angka nomor 1 gitu. Karena itu kan parah gitu. Harusnya Pak Al-Muktabar juga harus memikirkan bagaimana nih treatmentnya agar kemudian paling tidak kemiskinannya bisa turun dan peringkat Banten ini bisa lebih. Ya intinya lebih bisa lagi. menghadirkan solusi yang hari ini menjadi bermasalah. Kayak contohnya ya penyerapan tenaga lapangan kerja, belum lagi indeks pendidikan yang rendah, stunting, soal kesehatan ya banyak juga kan, soal infrastruktur di Pandeglang sedang ramai ya, gara-gara viral itu kan semua orang menjadi terhegemoni ya, bahkan sekarang Pandeglang juga sempat viral dengan jalan yang rusak ya kan. Lebak sempat diekspos juga. Nah itu sebagai Pak Al ini yang punya anggaran kan APBD harusnya memberikan treatment itu, memberikan dalam proses. Jangan sampai ya kayak Lampung gitu kan, nanti Pak Jokowi yang turun ya udah diambil sama nasional jadinya kan. Ya itu sih. Nah, kalau melihat sistem dan konstruksi dari politik kita kan, Pak Al itu bukan satu-satunya. Ya. Dia adalah bagian dari kekuasaan yang terbagi, ada legislatif, ada yudikatif dan sebagainya.
kemudian juga ada kepemimpinan informal di Banten. Ya. Nah, pada konstelasi bagaimana Pak Al ini dikaitkan dengan kepentingan DPR, kemudian kepentingan dari elit-elit politik, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa konstelasi Pak Al ini cukup meyakinkan untuk menjadi PJ Gubernur? Kuncinya satu, Pak, menjaga sinergisitas itu dengan DPRD, dengan tadi elit politik. Kenapa? Karena ya jangan sampai jalan masing-masing, kan itu yang nanti malah jadi ketimpangan kan, Pak. Nah, dalam konteks itu bagaimana melihat sinergisitas dan koordinasi Ya antara? kalau dalam segi acara-acara terlihatnya selalu bersamaan, tapi secara fungsi dan kerjanya yang harus diperlihatkan juga terhadap publik. Kalau misalnya antara legislatif, eksekutif, APH, bahkan elit-elit politik ini harus sama-sama sinergisitas dalam proses membangun Banten, dalam proses pemilu. Jangan sampai ya jalan masing-masing malah nyerang satu sama lain, atau mungkin malah cari aman masing-masing lah bahasanya. Nah, kalau saya pinjam pakai bahasanya Bung Rido nih, jangan sampai terlihat memiliki syahwat politik yang begitu besar. Gitu. Syahwat ini kan nggak datang juga dari personalitas individu Pak Al sendiri. Bisa jadi syahwat itu bagian dari reaksi lingkungan atau lingkungan yang membentuk syahwat dari Pak Al. Gimana komentar? Ya intinya jangan genit sih Pak sebetulnya. Nah, batasan genit nggak genit seperti Nah, ya kan kita melihat begini Pak, karena Pak Al Muktabar ini adalah sosok yang paling beruntung menurut saya. Nah, keberuntungan ini kan harus dimaksimalkan gitu. Dia sebagai gubernur punya kewenangan lebih untuk mengatur segala sesuatunya. Ya, jangan sampai ini kan orang-orang di sekitarnya menghasut dan beliau mau begitu. Kegeeran. Penilaian beruntung ini adalah penilaian bahwa dia juga sosok yang amanah, sosok yang dipercaya, atau gimana? Ya, beliau ini kan posisinya adalah menurut saya orang yang paling beruntung bisa menjadi gubernur tanpa harus dipilih oleh rakyat. Walaupun memang konteksnya mengisi kekosongan jabatan sementara, ya kan begitu. Tapi paling tidak kelebihan itu, keberuntungan dia sebagai gubernur ini harus dimaksimalkan sebagai ladang pengabdian dirinya begitu. Agar masyarakat Banten tahu bahwa di zaman kepemimpinan Al Muktabar semuanya juga bisa merasakan enak gitu kan, jalan-jalan bagus. Kemudian juga Banten International Stadium juga terawat gitu. Ada banyak hal lah yang bisa Pak Al Muktabar lakukan di masa pengabdiannya begitu. Saat ini nggak terawat. Saya lihat ya kemarin itu nggak terawat. Itu kan maksudnya peninggalan gubernur sebelumnya yang itu. Jadi sebenarnya sederhana sih konsepnya Pak Al gitu sebagai PJ Gubernur Banten. Apa yang sudah ada dirawat, apa yang tidak baik hilangkan, apa yang baik lanjutkan. Sederhana, sesederhana itu gitu. Jangan ada gimmick-gimmick atau manuver-manuver politik lain lah yang sebetulnya itu akan membahayakan dirinya sendiri sebagai PJ Gubernur Banten. Nah, untuk membangun optimisme, karena kita harus menerima kepemimpinan beliau kan 1 tahun ke depan. Ada catatan baik nggak yang bisa menjadi sebuah penguat terhadap optimisme itu? Ya kalau saya lihat ya, catatan baik Al Muktabar cuma satu. Dia banyak merangkul semua orang. Dia banyak bertemu dengan semua orang dan dia banyak hadir di tengah-tengah masyarakat. Cuman itu tadi, jangan sampai janji-janji gulanya aja yang hanya terlontar kan. Jangan sampai hanya perencanaan dan jangka panjangnya aja yang terlihat gitu loh. Tapi pengimplementasian yang dasar-dasar lah yang tadi saya bilang, kemiskinan, infrastruktur yang coba bisa dimaksimalkan di 1 tahun ini. Yang tadi saya bilang jangan sampai Pak Al atau PJ Gub ini ya purnanya nggak husnul khotimah, tapi kita pengen husnul khotimah kan. Beliau dengan harapan masyarakat Banten ini bisa menghadirkan sosok yang pemimpin Banten walaupun PJ tapi dia sayang nih sama rakyatnya, tapi dia sayang nih sama masyarakat di Banten, dan ada impactnya gitu, dampak dari pembangunannya, dampak dari programnya. Ya, gitu kalau Bung Rido ada catatan baik yang bisa menguatkan optimisme? Oh, ada banyak tentu begitu kan. Jadi kita juga selalu husnuzon terkait kepemimpinan Pak Al Muktabar nanti ke depannya. Tapi
suudzon itu diperbolehkan dalam agama Islam. Ihtarisu bisuidzon nih. Kita nggak apa-apa berhati-hati terhadap suudzon itu tadi. Jadi bagi kami sebetulnya dari PWSMI Banten akan tetap terus mengkritik, kemudian mempertanyakan, karena konsepnya kan uang-uang pajak itu dikumpulkan. Nah, sebagian digunakan untuk menggaji presiden, menteri, aparat, termasuk juga Pak Al-Muktabar berikut kenyamanan fasilitas yang mereka nikmati hari ini. Nah, perlu diingat juga bahwa kita ini adalah mesin uang untuk membiayai hidup nyaman mereka, ya kan? Tentu dengan harapan agar mereka bertanggung jawab atas jabatannya, gitu. Yakni melayani masyarakat Banten, bukan mempergunakan uang tersebut untuk menyengsarakan rakyat Banten. Nah, atas dasar itulah, Bang, yang kemudian kita sebagai warga negara berhak memprotes, menuntut, dan mempertanyakan apa-apa saja yang dilakukan oleh serta meminta pertanggungjawaban wakil-wakil kami di provinsi, di DPR, mungkin begitu. Apa yang akan dilakukan PMP dan SEMI di 100 apa namanya? Maksud saya di evaluasi yang terdekat setelah kepemimpinan yang kedua ini. Ya, kalau dari PMP sebenarnya ada catatan-catatan kecil ya untuk pemerintahan provinsi Banten. Minimal di 3 bulan. Iya. 3 bulan pertama kalau di kepemimpinan yang kedua. Kalau misalnya kemarin BEM Banten, saya juga kan sekjen di BEM Banten, itu juga sebenarnya banyak catatannya terhadap PJ Gubernur ini. Jangan sampai, ya itu tadi, seperti hal-hal yang mendasar pendidikan, infrastruktur, kesehatan, itu kan menjadi persoalan bersama, reformasi birokrasi, yang sampai ya kayak kemarin juga sempat dipertanyakan sama Ombudsman kalau misalnya pelantikan ASN ada terjadi mal administrasi, tapi kan itu belum tentu terjadi apa tidaknya, itu kan masih tahap penyelidikan lah. Tapi terlepas daripada itu, setiap dinas ini dengan Pak Al terus legislatif harus sinergisitas lah. Jangan sampai program-program ini hanya cuma sekedar formalitas. Kan sayang kan, anggaran kemarin ramai betul itu. 2023 anggaran persekian-sekian untuk dinas ini, sekian untuk legislatif, sekian untuk dinas atau infrastruktur jalan, tapi tidak dimaksimalkan. Nah, itu yang menjadi yang disayangkan gitu. Jangan sampai APBD ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk hal-hal yang nggak penting atau hal-hal yang lain lah. Kalau SEMI akan mempersiapkan apa di 3 bulan pertama? Tentu kami yang tergabung juga dalam Cipayung Plus akan melakukan konsolidasi terkait masalah-masalah yang ada di Provinsi Banten, dan hasil daripada konsolidasi nanti akan kita sampaikan entah itu secara langsung maupun tidak langsung kepada PJ Gubernur Banten, yaitu Pak Al-Muktabar. Oke. Jadi sahabat, banyak catatan, ada optimisme dan pesimisme dalam masa kepemimpinan PJ Gub di tahun kedua ini. Dan terakhir saya akan tanyakan dari masing-masing narasumber sebagai sebuah closing statement, apa yang bisa disampaikan untuk Pak Al dalam kepemimpinan kedua yang paling substantif? Sebenarnya yang sangat-sangat kami harapkan ya, beliau introspeksi dan mengevaluasi apa yang telah terjadi di tahun kemarin, apa sekiranya program-program atau kelakuan beliau yang tidak maksimal. Tapi semoga di tahun ini dengan beliau terpilihnya lagi menjadi PJ Gubernur di 1 tahun terakhir ini, dia bisa mengawal pemilu, dia bisa menjaga kondusivitas Banten, dan dia bisa memaksimalkan program-program yang dia punya. Serta dia bisa memberikan treatment terbaiknya terhadap masyarakat Banten. Harapannya sesederhana itu. Ya mungkin kalau dinarasikan, jenderal juga kan kayak banyak soal stunting, soal kesehatan, infrastruktur, banyak lah kalau masalah di Banten. Tapi hal yang paling mendasar yang diinginkan kami masyarakat Banten, Pak Al-Muktabar bisa memberikan treatment yang maksimal terhadap masyarakat Banten, sehingga apa yang menjadi PR beliau kemarin ini bisa terimplementasikan lah, bisa terrealisasikan untuk masyarakat Banten itu sendiri. Perlu nggak PR yang kemarin kayak metaverse? Rasanya saya kalau jidan pribadi menanggapi sekolah metaverse, sebetulnya sekolah rest area Cilegon perlu itu di rasanya nggak perlu, karena nggak terlalu urgensi.
itu kan menjadi harapan beliau, pengen ada pemasukan untuk PAD di daerah dari itulah. Belum lagi kayak sekolah metaverse. Ya sebenarnya pemikiran beliau cerdas ya. Jangan bilang cerdas. Kenapa? Karena itu pemikiran jangka panjang. Pemikiran jangka panjang yang mungkin masyarakat Banten juga, karena beliau saking cerdasnya, kita sebagai yang awam nih, kita yang bukan lulusan dari luar negeri, aduh ini sekolah apa ya metaverse, kita ngegunain Zoom aja kayaknya orang-orang yang di daerah-daerah, di pelosok-pelosok bingung gitu, apalagi kalau sinyal hilang-hilangan, ini udah mau menghadirkan sekolah metaverse. Ya semoga itu bisa direalisasikan dengan SDM kita yang bisa juga gitu untuk adaptasi dari sekolah metaverse itu. Ya mungkin itu salah satu bentuk solusi juga atas ketidaktersediaannya lahan, terus juga sekarang sekolah makin mahal atau segala macam. Nah itu sebenarnya bisa dihadirkan, cuman desain dan pengemasan serta konsepnya dulu dimatangkan, sehingga SDM dan masyarakat Banten yang mungkin dari daerah-daerah, yang mungkin saya juga dari daerah yang ibaratnya masih buta dengan teknologi, itu bisa gini loh sekolah metaverse keren juga ya. Nah itu bisa disosialisasikan. Tapi ya rasanya untuk 1 tahun ini nggak cukup untuk membangun sekolah metaverse itu sendiri. Tapi memaksimalkan program dari dinas pendidikan, sehingga ya itu tadi bisa mencerdaskan masyarakat Banten. Oke. Kalau mengecewakan, apa yang akan Kalau dilakukan? dari kami sebetulnya closing statement ini Bang. Ya. Nah, sebetulnya tidak ada kenikmatan yang paling besar selain kenikmatan persatuan dan kesatuan. Di tengah momentum politik yang mulai memanas ini, seharusnya Pak Al-Mukhtabar selaku PJ Gubernur Banten harus punya sikap kehati-hatian yang luar biasa. Karena untuk menjaga kondusivitas Banten ini nggak mudah. Gitu. Intinya Pak Al-Mukhtabar harus bisa bersikap sewajarnya. Di tengah pusaran politik yang Selama ini nggak wajar. Nggak wajar, menurut kita nggak wajar. Ya terbukti lah setelah diperpanjang SK-nya oleh Mendagri, beliau malah ke Istora Senayan menghadiri acara musra. Bukan tidak boleh, tapi tidak patut dan tidak layak bagi seorang Al-Mukhtabar gitu kan. Prinsip Gitu. etika aja, Iya, jadi kan etika dalam menimbulkan gejolak, kontroversi di tengah masyarakat. Nah ini yang kita tidak inginkan. Kita ingin Banten ini kondusif di tengah politik nasional yang memanas gitu. Banten tetap adem ayem. Oke. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi masukan, Amin. bukan cuma untuk elit dan Pak Al khususnya, tapi menjadi sebuah pemikiran bersama untuk Banten lebih baik. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa kembali berdiskusi untuk tema-tema yang lebih tajam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.